Kinerja penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai Rp228,1 triliun per bulan Oktober 2025. Realisasi tersebut telah menyentuh 79,7% dari pagu tahun ini sebesar Rp286 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat telah mencapai Rp228,1 triliun per 31 Oktober 2025. Jumlah tersebut setara dengan 79,7% dari pagu anggaran tahun ini yang ditetapkan Rp286 triliun. Kalau untuk realisasi penyaluran KUR-nya sendiri, nilai kredit yang sudah disalurkan adalah Rp228,1 triliun. Dari pagu sebesar Rp286 triliun tahun 2025. Jadi artinya untuk tahun 2025, untuk bulan November dan Desember, masih ada pagu kredit KUR yang bisa diakses oleh masyarakat. Totalnya sekitar 53 triliun lagi. Suhasil menambahkan realisasi pembayaran subsidi bunga KUR di sepanjang 2025 sudah mencapai 20,3 triliun atau 53,1% dari pagu 2025 sebesar Rp38,28 triliun. Sedangkan penerima KUR per Oktober 2025 mencapai 3,9 juta debitur. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik tantangan penyaluran KUR menjelang akhir tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Stiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Herma, apa kabar? Sehat dan bahagia Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik, Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin update dari Bu Herma nih seperti apa sih kondisi ataupun ya update terkait dengan bagaimana sih realita, tantangan dan juga yang dihadapi kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, ekonomi global, ekonomi dalam negeri yang masih menjadi tantangan tersendiri untuk industri UMKM di Indonesia ini. Bu Herma, silakan. Ya, kalau untuk kondisi sekarang jujur Mas Pras sudah sangat tahu bahwa khususnya kalau kita bicara pasti di mikro ya, di segmen pelaku usaha mikro yang kondisinya sekarang agak terkaget-kaget dan bingung gitu ya. Karena memang kebijakannya itu kan bagus nih, ada dana besar gitu di KUR gitu. Tapi pada kenyataannya implementasi di masyarakat yang khusus mikro ini kan termanfaatkan oleh yang omsetnya mungkin di atas 500 juta sampai 2 miliar ya, karena memang perbedaannya di klasifikasi mikro antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dengan PP 7 itu kan jauh sekali. Kalau yang Undang-Undang Nomor 20 itu kan omset 300 juta maksimal, tapi kalau yang PP 7 tahun 2001 itu kan 2 miliar. Itu sih, dengan kondisi yang memang daya beli masyarakat menurun, tapi kalau dilihat di e-commerce itu ramai. Hanya saja produk yang dibeli adalah bukan produk domestik, tapi produk import. Mungkin para bapak-bapak juga ngalami, misalnya para istri masukkan di keranjang kuning gitu kan, itu pasti kebanyakan maaf nih, harganya itu yang murah adalah harga yang memang tidak dibuat oleh lokal, domestik gitu, tapi memang banyak sekali apa yang di pasar di Indonesia dibuat oleh UMKM khususnya mikro, tapi impor juga berjalan. Jadi bukan masalah thrifting saja, tapi produk yang baru itu menguasai pasar di Indonesia sehingga persaingan pelaku UMKM itu semakin ketat. Nah, dengan fenomena yang tadi KUR kayaknya menyenangkan, tapi kan secara prosedur nggak semudah itu. BI checking mereka sudah terkendala dengan yang selama COVID gitu, ekonomi global, terus dari persaingan usaha tadi gitu kan. Nah, itu yang membuat mereka pasti tidak mampu untuk membayar
dan itu macet gitu. Nah, kalaupun mereka mengambil itu pasti juga mereka berhitung pembelinya kan tidak sebanyak dulu karena barang yang masuk juga misalnya barang produk A saja ada ribuan jumlahnya dari yang luar. Misalnya produk Indonesia 1 bandingnya 10 gitu loh dari produk luar, dan itu sangat memprihatinkan. UMKM kebanyakannya mengeluh di situ. Mereka memang berjualan tapi omsetnya nggak bisa sebagus dahulu gitu karena persaingan usaha yang sangat ketat. Mungkin saya juga akan nanti bisa diskusi juga dari para ilmuwan ya untuk dari UPN itu pasti kan juga fenomena bisa disampaikan melalui mahasiswa ya untuk inkubasi bisnis itu kan akan sulit karena ongkos produksinya juga mereka juga mahal gitu dengan diimbangi PPN yang memang kalau kita beli ongkos bahan bakunya kan misalnya di grosir kena PPN 10% atau 11%. Nah itu PPN aja kita paling tinggi untuk negara Asia kan. Nah itu sih mungkin fenomena yang agak senang dengan kebijakan yang kelihatannya bagus tapi ya agak sedih karena mereka tidak semuanya bisa mengakses dengan mudah. Oke, karena terkendala dengan persyaratan tadi begitu ya Bu Hermana. Pak Ahmad, ini lantas bagaimana kalau memang kita bicara mengenai sektor ekonomi kita khususnya di UMKM begitu, meskipun tadi sudah disampaikan oleh pemerintah dalam APBN kita begitu bahwa per Oktober dari sisi realisasi untuk penyaluran KUR ini sudah mencapai 228,1 triliun tadi ya, sekitar 79,7% dari pagunya di tahun ini. Apakah memang ini memang sejalan juga dengan upaya untuk membangun sektor ekonomi kita di masyarakat begitu, dan juga dengan data-data yang sudah disampaikan tadi, ini sudah cukup seimbang atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya kalau kita lihat daya serap yang hampir 80% untuk 10 bulan terakhir ya di 2025, saya kira ini sudah cukup bagus sebarannya. Kan kalau kita lihat daya serap APBN biasanya di ujung-ujung tuh ditumpuk ya. Tapi ini sudah bagus, sudah 80%, artinya sisa 2 bulan lagi dan ini bisa ditargetkan 20% terserap begitu. Dan saya kira pertumbuhan kredit ini adalah kunci ya buat teman-teman di UMKM untuk dia diberikan likuiditas dan kemudian likuiditasnya digunakan untuk kegiatan produktif. Dan kegiatan produktif sektoral ini kan kelihatan dari angka pertumbuhan kita, Mas Pras ya. Di Q3 kita alhamdulillah ya sudah mencapai 5,04% ya. Setidaknya angka 5% itu kita bisa pertahankan. Tetapi keep in mind ya bahwa kita ini kan ingin melampaui dari 5% ya. 2026 misalkan target Pak Purbaya 6%. Dan caranya adalah salah satunya meningkatkan daya beli publik. Daya beli ini salah satu sektor yang paling penting adalah UMKM. 97% Mas Pras UMKM tenaga kerja di Indonesia itu dari UMKM. Artinya kalau UMKM ini tumbuh ya, sektoral ini akan tumbuh dan 97% tenaga kerja kita akan mendapatkan tambahan uang di dompetnya, dan saya kira nanti akan digunakan untuk spending dan mudah-mudahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu, Pras. Ya, menurut Anda berarti cukup efektif KUR ini bisa menopang kinerja sektor UMKM begitu ya. Memang selama ini juga kita tahu ini penopang ekonomi secara nasional begitu Pak Ahmad. Ya, sebenarnya kita katakan ini cukup baik ya, tetapi belum optimal. Efektif tapi belum optimal. Kenapa saya katakan kalau kita bandingkan Pras dengan 2024 di posisi yang sama Oktober misalkan, kalau tadi Pras mengatakan 228,1 triliun ya, daya serapnya. Kalau kita bandingkan angka 31 Oktober 2024 itu 246, sedikit lebih tinggi. Artinya sebenarnya terjadi moderasi di tahun 2025 ini kalau kita bandingkan 2024. Nah, moderasi inilah level yang moderat ini yang menunjukkan sebetulnya ada sedikit penurunan penyerapan juga, meskipun secara pagu ya 2025 ini lebih tinggi dibandingkan 2024. Nah, mungkin masih tersisa 2 bulan ini akan dikebut ya. Harapannya apa? Kenapa sih KUR ini menjadi salah satu indikator penting? Karena kalau KUR ini diserap, UMKM akan bergeliat. Dan saya kira kita membutuhkan UMKM yang bergeliat, meskipun nih Mas, saya ingin kasih catatan, angka realisasi ya kadang berbeda dengan kualitas dari penyalurannya. Kalau kualitasnya masih tersentralisasi katakanlah untuk UMKM atau sektor kreatif di Jawa, belum melebar di luar Jawa misalkan, nah saya kira ini akan belum terlalu optimal. Idealnya ini tersebar di seluruh Indonesia. Menarik, kita kan cermati nanti ada beberapa data yang juga akan disampaikan terkait dengan sebaran dari debitur kredit usaha rakyat di segmen berikutnya Bu Herma, dan kemudian Pak Ahmad. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan kinerja dari penyaluran kredit usaha rakyat seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, per 31 Oktober 2025 untuk realisasi kurnya sendiri mencapai 228,1 triliun atau hampir 80% dari pagu tahun ini yang tercatat 286 triliun. Sementara untuk realisasi subsidi bunga kur sendiri yang diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kur ada 20,3 triliun atau 53,1% dari pagu tahun ini 38,28 triliun rupiah. Berikutnya, bagaimana dengan jumlah penerima kredit usaha rakyat ini berapa banyak? Ini dia. Untuk sektor perdagangan 39,3%, yang serapannya kita lihat, kemudian pertanian 38,1%, sektor lainnya 15%, perikanan, industri pengolahan dan juga konstruksi yang ini adalah sektor-sektor penerima kur dengan total penerima kurnya mencapai 3,9 juta debitur per 31 Oktober 2025. Dan selanjutnya untuk sebaran debitur dari kredit usaha rakyat, ya kita lihat memang masih terbesar di Pulau Jawa 2,09 juta debitur, kemudian Sumatera 0,87 juta, Sulawesi 0,4 juta, kemudian Bali dan Nusa Tenggara 0,25 juta, menyusul Kalimantan, Maluku dan Papua. Itu dia sebaran debitur dari kredit usaha rakyat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat dan juga Ibu Hermawati Setiorini. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Kalau dari Bu Herma sendiri melihat kinerja penyaluran, kemudian tadi hampir 8%, sebaran, kemudian tantangan terkait dengan persyaratan-persyaratan ini, bagaimana Bu upaya-upaya koordinasi, komunikasi begitu yang diajukan teman-teman pelaku usaha sehingga ya biar lebih merata dan tepat sasaran begitu Bu Herma? Nah, itu tadi yang benar yang disampaikan Pak Ahmad. Penyebaran itu kan kebanyakan tersentral di Jawa gitu. Yeah. Saya saja melakukan misalnya pernah saya sampaikan juga bahwa sama-sama Bank Plat Merah, saya kan kerjasama dengan Bank Plat Merah. Okay. Antara di Jawa dengan di Maluku itu cara mengeksekusinya pejabat banknya berbeda. Justru di luar Jawa atau di luar Jawa itu mereka lebih ketat gitu loh. Nah itu yang membuat seharusnya supaya penyebaran ini merata, sebenarnya kan peningkatan ekonomi dari UMKM itu menjadi bagus jika penyebaran itu merata, betul. Seperti yang disampaikan Pak Ahmad, tidak hanya tersentral di Jawa. Okay. Apalagi kondisi misalnya yang lebih penting adalah yang mereka bisa mencangkup untuk bahan baku untuk produksi. Misalnya kayak pertanian, perkebunan ya, terus yang lain-lain lah. Laut gitu. Nah itu kan tapi juga selama ini saya mengajukan saja untuk kur bagi petani, bagi nelayan itu memang tidak semudah itu kalau di perdagangan. Karena kalau perdagangan mungkin secara pendapatan hitungannya secara bank itu aman ya. Okay. Dia ada pendapatan bulanan yang pasti. Nah itu yang mungkin saya berharap sih ada syarat prosedur yang bisa eksekusi di lapangan itu bisa lebih mudah gitu. Karena memang kendalanya di situ. Kalau tadi saya lihat kelihatannya segitu ya, cuman berapa. Tapi UMKM kita berapa jumlahnya? Berapa persen dari 60 juta gitu loh. Jadi kalau menurut saya antara ya seneng tapi ya hore aja gitu. Kalau dengan penyampaian para pejabat ini saya hanya menyampaikan hore gitu aja karena memang di lapangan tidak semudah atau segampang itu dilihat dari para pejabat menyampaikan itu. Baik, sih, Mas baik Bu Herma. Nah, dari ekonom sendiri melihat bottleneck-nya di mana berarti Pak Ahmad kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Bu Herma begitu, meskipun data menunjukkan kinerja yang positif 80% sampai dengan 31 Oktober, kemudian Anda melihat apakah ini perlu ada duduk bareng lagi begitu bagaimana supaya UMKM khususnya mungkin usaha mikro yang selama ini menjadi penopang dengan kondisi ekonomi saat ini semakin mudah untuk bisa mengakses kalau bicara mengenai kredit usaha rakyat tadi, meskipun tadi persyaratannya bertambah ya dari sisi nilainya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Herma begitu Pak Ahmad. Ya, saya kira kita punya persoalan. Kadang-kadang begini, Pras, di atas kertas seperti hal dilaporkan cukup baik ya 80%, kemudian bunga yang terserap juga relatif baik. Tapi kalau kita lihat di sosial media, Pras,
Pelaku-pelaku UMKM itu malah menjerit, mengatakan misalkan di lapangan dia nemuin dia mau mengajukan KUR tapi bilangnya kuotanya udah habis. Loh, padahal masih ada 20% ya data dari Pras tadi. Iya. Kemudian dia ingin mengajukan kredit tapi terbentur kepada administrasi. Dia tidak punya pencatatan. Kemudian dia tidak punya agunan. Nah, saya kira kita kalau masih bergerak ya hanya memperluas size KUR-nya dan hanya fokus kepada realisasinya tanpa kita melakukan relaksasi kepada administrasinya, saya kira itu akan jadi persoalan, Pras. Ya kemudian kita lihat juga banyak masyarakat ternyata merasa nyaman bukan dengan KUR atau pinjaman ke perbankan. Dia lebih nyaman kepada pinjaman online, pinjol yang mereka akui ini relatif lebih mudah dan gampang. Artinya sebenarnya KUR kita itu sedang berkompetisi juga dengan para pinjaman online yang menawarkan kemudahan, kecepatan dalam pencairan kredit, dan kemudian walaupun kemudian masyarakat itu dikenakan suku bunga yang lebih tinggi ya. Betul. Dan saya kira harusnya KUR itu punya pendekatan yang sedikit direform ya, Pras, bahwa pendekatannya adalah ya dia jangan meminta misalkan NIB, NPWP, laporan keuangan yang canggih, agunan. Saya kira dia harusnya meniru apa yang dilakukan oleh pinjaman online atau peer to peer lending supaya daya serapnya tinggi. Jadi keluhan di sosial media dengan apa data yang disampaikan oleh pejabat publik itu sama. Di keluhannya kan mereka lebih baik minjem di pinjol aja. Ini lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Sementara kalau kita ke bank harus disertakan berbagai syarat yang terus terang saja, Pras, kita sudah melihat nih tanda-tanda ya. Kami ekonom melihat tanda-tanda bahwa KUR ini disalurkan kepada UMKM yang menerima itu lagi. Artinya memang UMKM yang bankable. Padahal kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi, kita butuh tuh UMKM yang unbankable kita tarik supaya jadi dia bankable. Nah, saya kira ini butuh tidak sekedar tadi agunan dan sebagainya, tapi ini harus ada pendampingan, pelatihan, pencatatan keuangan dan sebagainya, supaya ini yang tadinya mereka unbankable langsung dibankablekan dan mereka mendapatkan KUR. Saya kira prestasi kita harusnya ke situ, Pras. Jadi bukan hanya realisasi, tetapi berapa banyak UMKM baru yang disalurkan dari kredit KUR itu. Baik, nah itu dia. Kalau kita bicara mengenai persyaratan yang dipermudah, tapi kan kita tahu perbankan juga harus prudent begitu Pak Ahmad. Nah, Anda melihat bagaimana untuk di satu sisi kita menjaga ya NPL dan lain-lain begitu dari sektor keuangan kita, di satu sisi kita bisa mendorong juga nih untuk perkembangan sektor UMKM kita yang apalagi yang Anda katakan tadi yang unbankable misalnya. Ya sebenarnya kalau bank kan dia lembaga private ya, lembaga usaha ya. Dan saya kira lembaga usaha harus menjaga aturan prudent tadi yang Pras sampaikan. Nah, disinilah perlunya ada yang disebut dengan intervensi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah mungkin Kementerian UMKM dan Koperasi bekerja sama dengan Pemda. Pemda ini juga harus digerakkan bagaimana program-program Pemda yang banyak sekali program UMKM itu, Mas. Itu kemudian disinkronkan. Bagaimana semua pelatihan yang dilakukan oleh Pemda kepada UMKM yang katakanlah ultra mikro, ya mereka belum punya pengetahuan pencatatan keuangan, itu dilatih. Setelah dilatih alumninya disinkronkan dengan bank. Nah, sementara ini kan yang terjadi adalah si UMKM ini tidak ada pendampingannya, dia jalan sendiri ke bank, menghadap ke pihak bank, katanya dia dengar masih banyak. Kemudian ketika dia datang ke bank, dia katakan Anda tidak memenuhi persyaratan administrasi. Akhirnya dia tertolak. Nah, harusnya ini ada peran ketiga yang menjembatani. Saya kira yang menjembatani adalah bisa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Mereka lah yang kemudian menyalurkan alumni pelatihan UMKM ini banyak, Mas. Cuman ini tidak tersinkronisasi dengan dunia perbankan. Sebetulnya kalau dunia perbankan dilibatkan, kemudian mereka mengakui ini yang sudah dilatih dan ini masuk dalam pembinaannya Pemda, saya kira kekhawatiran tadi tidak prudent tadi terbantahkan karena Pemda kan punya database-nya, dia tinggal di mana, lokasinya di mana, tetangganya siapa, dan ini bisa sebetulnya disinkronkan. Menurut saya harusnya ada political will saja sebetulnya. Ini pihak bankers ini kadang-kadang juga kan waktunya terbatas, mereka nggak mau bersusah payah tadi, tapi yang terjadi pelatihan UMKM tidak tersinkronisasi dengan perbankan. Jadi saya kira kita masih silo-silo, Mas. Nah itu dia, sinkronisasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Bu Herma. Pak Ahmad, kita akan jeda kembali sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiarini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Nah, kalau kita bicara mengenai sinkronisasi kebijakan, tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, kalau dari pelaku UMKM sebenarnya yang dibutuhkan saat ini yang paling krusial di bagian yang mana nih Bu Herma? Sehingga tadi seperti yang diharapkan oleh juga Kementerian Keuangan bahwa sisa anggaran tadi untuk KUR ini bisa terserap optimal juga sampai dengan akhir tahun 2025. Silakan Bu. Ya, nah itu sebenarnya sinkronisasi itu sangat tidak berjalan ya, tidak hanya di perbankan, tapi juga di kementerian lain. Misalnya kayak data UMKM, semua pejabat bisa menyampaikan UMKM sekian juta, tapi coba dilihat datanya di Kementerian UMKM ada berapa. Ya itu yang itu jelas saja tidak sesuai dengan apa yang disampaikan para pejabat bahwa ini pertumbuhan sekian gitu loh. Nah apalagi maaf nih kalau masalah implementasi di lapangan gitu. Masyarakat ini nggak tahu saya ini di-reject apa. Makanya tadi Pak Ahmad sampaikan, dia datang ke bank sendiri, dia tidak masuk kriteria gitu kan. Nah karena mereka nggak tahu kenapa di-reject. Oh ternyata dia pernah mendapatkan BLT 2,4 juta. Berarti dia masuk di sistem kredit program pemerintah, itu di-reject Pak. Ya, itu salah satunya. Terus ternyata ada pinjaman konsumtif. Nggak semua bank konsumtif sebenarnya boleh Pak untuk dia mengajukan kredit untuk akses modal usaha KUR-nya. Tapi beberapa bank nggak seragam Pak. Nah itu misalnya seperti itu. Nah yang paling parah sebenarnya sangat memberatkan adalah untuk pinjaman kredit itu berlaku tanda tangan suami istri gitu kan. Misalnya yang usaha ini para ibu-ibu gitu. Nah si bapaknya harus ikut tanda tangan, malah sebagian kalau bank plat merah itu mereka harus hadir Pak waktu akad kredit. Beda saya kerjasama dengan bank swasta. Nah hal itulah yang sebenarnya secara regulasi implementasi itu tidak seragam atau tidak sinkron. Itu yang utama itu aja dulu basic. Padahal kalau misalnya untuk jaminan saja itu syaratnya kan memang tidak wajib jaminan. Nah, karena tidak wajib, perbankan akan mewajibkan. Nah, untuk supaya sebenarnya mereka memang butuh kehati-hatian untuk masalah uang yang keluar, harusnya memang ada pendampingan. Mungkin bisa bekerja sama dengan para organisasi di bawah yang punyai anggota gitu. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Ahmad bahwa yang kebanyakan diberikan pinjaman adalah pelaku usaha yang sudah mengajukan kredit dan dia bisa mengajukan lagi. Kenapa ini bisa kotanya terpenuhi? Ternyata ada kebijakan baru. Mereka boleh mengajukan sampai berapa kali, tidak dibatasi. Nah kemarin saya juga diinterview para jurnalis, Bu ini sekarang ada ini Bu berita gembira. Nah itulah yang maaf nih saya jadi curiga bahwa sebenarnya tersalurkan karena mungkin si A bisa pinjam sampai 4 kali. Nah, hanya saja kan selalu jika rilis berita itu dari para kementerian itu kan tidak secara detail, boleh bersamaan atau bertahap. Nah, itu mungkin yang ya maaf saja kita senang, tapi kondisi di lapangan sangat berbeda gitu loh. Baik Bu Herma. Nah Pak Ahmad, rekomendasi ataupun saran apa yang bisa Anda sampaikan? Meskipun Anda tadi ada koordinasi pemerintah pusat, daerah, kelembagaan keuangan dengan pemerintah daerah. Nah sejauh ini efektifkah atau sudah sesuai dengan harapan dari teman-teman pelaku usaha ataupun ekonom sendiri? Atau bagaimana Pak Ahmad? Ya sebenarnya begini Pras, secara regulasi KUR itu sebetulnya sudah sangat pro UMKM. Dengan suku bunganya 6% ya kan relatif jauh di bawah suku bunga pasar. Kemudian ada jaminan agunan tadi yang tadi katakan oleh Bu Hema, tidak perlu adanya jaminan sebetulnya. Tetapi di atas kertas pro UMKM, ketika kita bicara di lapangan tadi Bu Hema sudah sampaikan, ini kepala cabang-cabang perbankan ini sangat-sangat pro bank, dia tidak kepada pro UMKM. Saya kira kita perlu jujur ya untuk mengatakan bahwa perbankan kita ini masih belum sejalan dengan keinginan pemerintah. Kan Pak Purbaya bersama tim ekonomi ini kan inginkan uang ini kan mengalir ke sektor real, ke UMKM. Tapi di lapangan pihak bank itu tanda kutip ya ketat sekali dalam menerapkan satu aturan untuk UMKM. Jadi ini belum ketemu ini ini belum ketemu nih antara cinta di pusat dan cinta di bawah kepada UMKM.
Mas Pras. Oleh karena itu saya kira kita perlu duduk bareng. Bank ini di bawah siapa? Di bawah OJK. Duduk bareng lah Kementerian Keuangan dengan OJK memecahkan masalah ini. Kalau seandainya ya, saya kira harusnya UMKM ini punya registrasinya, ada nomornya Mas. Oke. Di UMKM ini harus terdata. Saya kira ini mulai kita berangkat kepada mendata UMKM dengan baik. Ingat loh, satu UMKM tadi angka Pras itu 3,9 juta debitur. Ya. Itu sesungguhnya bukan 3,9 juta saja yang sudah disalurkan kredit. Itu dikali 4 Mas. Itu hampir kira-kira itu adalah 16 juta orang yang terselamatkan dari penyaluran kredit ini. Kalau penyalurannya benar. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, Mas Pras, saya ingin katakan begini. Kita ini jangan menunggu UMKM-nya rapih dulu, bankable dulu, baru kita berikan kredit. Nggak bisa kayak begitu. Jadi kita harus menjemput bola. UMKM-nya itu didampingi dulu, dilatih, diregistrasi. Karena mereka ini kan tidak terregistrasi. Ingat, kalau kita meregistrasi UMKM bukan hanya nanti perbankan yang dimudahkan, tetapi negara juga akan bisa memantau bagaimana penghasilan mereka. Kalau penghasilan mereka banyak atau meningkat, kan negara bisa membuat pajak di situ untuk UMKM. Nah, ini yang saya kira pelaku UMKM ini memang selama ini masih dimarginalkan, dianggap banyak tetapi nggak penting. Nah, saya kira kalau kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini pro kepada mereka, ya kita harus mau sedikit capek untuk memperbaiki UMKM kita. Baik, itu dia. Memang masih ada jalan-jalan yang harus ditempuh lah begitu ya oleh pemerintah, pelaku usaha maupun para pemangku kepentingan begitu di sektor UMKM kita, sehingga nanti benar-benar bisa bertumbuh, kemudian benar-benar bisa menopang perekonomian nasional, yang paling utama juga ada penciptaan lapangan kerja di sana. Pak Ahmad, Bu Herma, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Herma dan Pak Ahmad. Terima kasih. Sehat semuanya. Ya, pemirsa, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025 yang antara lain mengatur pembatasan investasi smelter baru untuk produk antara atau intermediate nikel. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi tambang nikel agar mampu menghasilkan produk jadi. Pemerintah resmi menerapkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan tersebut salah satunya membatasi investasi smelter nikel melalui izin usaha industri di sektor nikel. Belit itu telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025. Dalam lampiran 1F3534 yang mengatur industri pembuatan logam dasar bukan besi, pemerintah membatasi proyek smelter baru yang memproduksi produk antara atau intermediate nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide, precipitate, ferronikel, dan nickel pig iron. Lewat lampiran yang sama, pemerintah turut membatasi investasi baru pada smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach yang berhenti pada produk MHP sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno menjelaskan bahwa pembatasan ini diharapkan dapat mendongkrak harga nikel sekaligus memperkuat proses hilirisasi. Ia menegaskan semangat pemerintah bukan sekedar menghentikan investasi, tetapi mengalihkan fokus industri agar menghasilkan produk jadi dan bukan berhenti pada tahap produk setengah jadi. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, regulasi pembangunan smelter diperketat, hilirisasi nikel kian menguat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Kemudian juga ada Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Andri, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Hendra bisa mengupdate terlebih dahulu ya, review dari IMA terkait dengan kondisi sektor pertambangan di Indonesia hingga kita menjelang penghujung akhir tahun 2025. Nah, bagaimana Anda melihat secara umum? Kemudian nanti sedikit masuk ke dalam sektor pertambangan nikelnya begitu Pak Hendra, silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Mungkin kalau kita lihat ya kejadian dengan munculnya kehebohan dengan penerbitan PP 28 tadi, dan kemudian kita lihat dari perusahaan smelter juga mengeluhkan ya, karena ada yang udah di pipeline dalam proses konstruksi, kemudian muncul pembatasan. Nah, kalau kita tarik ke belakang dari kebijakan ini disusun di Undang-Undang Nomor 4 2009, waktu itu nomenklaturnya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian dalam negeri.
itu di Undang-Undang Nomor 4 2009, jadi bukan kata hilirisasi waktu itu ya. Jadi peningkatan nilai tambah. Nah, waktu undang-undang itu disusun memang tidak ada waktu itu karena keterbatasan waktu ya, ada urgensi. Sementara di sisi lain roadmap atau kajian untuk nanti ke depannya bagaimana masing-masing komoditas ini hilirisasinya itu sepertinya belum disiapkan, sehingga kita lihat waktu itu dengan beberapa instrumen kebijakan pemerintah, pembatasan ekspor, kemudian dibuka lagi ada relaksasi, kemudian di tahun 2020 itu lebih diperketat ya untuk pembatasan ekspor biji nikel dalam hal ini, itu perusahaan-perusahaan yang membangun smelter itu cepat booming ya, jadi banyak sekali aplikasi yang masuk permohonan untuk smelter, khususnya yang stand alone atau perizinannya di bawah Kementerian Perindustrian melalui izin usaha industri. Kemudian yang untuk yang terintegrasi ya itu izinnya di bawah Kementerian SDM. Jadi kita lihat jumlahnya sudah sangat banyak, bahkan data yang dari APNI kalau nggak salah udah lebih dari 80-an ya perusahaan smelter, dan yang in the pipeline juga ada berapa puluh, jadi hampir 100-an. Nah ini yang sementara di satu sisi waktu ini udah berjalan cepat, kita belum siap dengan bagaimana memetakan industrinya ke depan. Nah ini yang terjadi sehingga pemerintah mengeluarkan PP ini untuk mendorong industri hilirnya. Dari sisi perusahaan pertambangan sendiri yang terintegrasi, tentunya kewajiban peningkatan nilai tambah yang diamanatkan di undang-undang mereka sudah melakukan. Bahkan ini sebelum Undang-Undang 4 2009 ada beberapa perusahaan yang telah melakukan kegiatan pengolahan pemurnian dalam negeri ya, baik ferronikel, kemudian nikel mate, itu sudah dilakukan jauh sebelum undang-undang. Nah dengan adanya undang-undang ini didorong untuk masuknya smelter yang mengolah nikel ya, biji nikel menjadi bahan baku produk antara. Jadi kewajiban dari sisi penambang itu sampai di produk antara yang diatur dalam undang-undang. Nah yang menjadi isu adalah bagaimana hilirnya nih. Kalau kita lihat rantai pasok di nikel ini banyak bolong-bolongnya ya, mungkin Indef juga punya kajian yang lebih detail. Nah bolong-bolongnya ini tentu saja adalah tantangan bagi industri nih. Kalau penambang mereka sampai terintegrasi tadi produk antara, HPAL menghasilkan MHP. Nah sekarang dengan adanya PP ini mulai dibatasi dan didorong untuk ke industri yang lebih hilir. Baik, itu Pak Hendra, itu dia update yang cukup komprehensif begitu yang sudah disampaikan. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana Mas Andri kalau kita lihat dari sisi kebijakan hilirisasi, kemudian tadi ada beberapa tantangan begitu terkait dengan intermediate, khususnya untuk di posisi level tengah begitu ya, produk antara begitu dari hulu ke hilirnya begitu. Anda melihat bagaimana nih Mas Andri? Ya tentu ketika kami melihat dari sisi pohon industri memang salah satu challenge atau tantangan yang kita hadapi itu adalah terhentinya hilirisasi hingga produk akhir begitu. Jadi memang berhenti di produk intermediate goods lalu diekspor begitu ya, ke negara-negara seperti China salah satunya. Nah persoalannya pada hari ini adalah terlalu banyak produk intermediate goods ini yang diekspor dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap harga jual begitu. Jadi ini yang kita melihat dari sisi pasar global, harga sudah mulai tertekan gitu ya, dan sudah masuk ke dalam kategori oversupply begitu untuk intermediate goods-nya. Jadi kita masih memiliki tantangan di sana. Menurut saya juga tidak hanya kita dorong sebagai untuk melakukan moratorium. Beberapa kali kami juga sudah menyuarakan bahwa moratorium smelter ini perlu dilakukan segera karena sudah cukup besar begitu ya supply yang ada di global. Dan kita tahu permintaan dari China dalam hal ini untuk industrinya juga mulai menurun. Kami melihat seperti itu sehingga dari sisi penyerapannya juga tidak bisa menyerap sebegitu besarnya ya kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah ini kembali lagi yang harus kita kejar adalah bagaimana kita bisa mendorong agar produk-produk yang terhenti tadi di tengah itu bisa sampai ke akhir. Nah persoalannya di sini adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah begitu ya. Apakah didorong ingin menjadi stainless steel begitu ya, ataukah ingin didorong menjadi baterai? Persoalannya adalah kalau kita melihat di jalanan pada hari ini
sebanyak 95% kendaraan mobil listrik itu digerakkan oleh non-nikel gitu ya. Jadi dari lithium ferrofosfat, dan dalam hal ini menurut saya juga itu tantangan baru. Apakah kita bisa dorong gitu ya sampai ke level baterai berbasis nikel? Karena tentu kalau kita berbicara dengan investor, mereka akan melihat pasar di Indonesia sendiri yang paling besar adalah pasar non nikel. Nah ini menurut saya harus pertegas kembali oleh pemerintah. Keinginan dari pemerintah itu seperti apa gitu ya? Apakah memang kita dorong saja sampai stainless steel, kita perkuat stainless steel kita dorong agar ketergantungan impor terhadap produk-produk stainless steel kita bisa menurun, ataukah kita dorong ke yang lebih besar nilai tambahnya seperti baterai itu? Tapi dalam hal ini kita harus secure dulu pasar di dalam negeri gitu. Oke, itu dia tantangan ya terkait dengan kondisi produk tengah begitu ya untuk hilirisasi Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Hendra. Kemudian Mas Andri, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih data dari realisasi investasi untuk di sektor nikel di Indonesia ya. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di kuartal 1 tahun 2024 33,4 triliun. Sempat naik di kuartal kedua menjadi 47,5 triliun, tapi turun lagi di kuartal 3 tahun lalu menjadi 32,87 triliun. Di kuartal keempat naik lagi 39, kemudian bertahan di level 40-an di kuartal 1, 2, dan 3 tahun 2025 meskipun ada kecenderungan turun ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kuartal 1 47,82 triliun, kuartal kedua tahun ini 46,3 triliun, dan kuartal 3 tahun 2025 42 triliun rupiah.